beberapa ada LP, namun yang kemarin dipakai dasar untuk penangkapan dengan sesuai surat perintah yang ada itu adalah LPB 600 Romawi 10 2020 Baris Krim Polri. Jadi memang Baris Krim karena ini tindak pidana murni ya, karena memang salah satunya adalah pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 45A ayat 2 dan juntukan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini kan tindak pidana murni, sehingga Baris Krim pun dengan terjadinya perbuatan pidana tersebut membuat laporan polisi dan langsung ditindaklanjuti di lapangan. Walaupun memang tadi disampaikan betul dari Cirebon, NU Cirebon juga telah membuat laporan polisi. Dari kondisi NU, kemudian juga transkrip menit ke 04.34, di sana juga lebih menjerumus kepada person to person gitu. Ya bisa aja, namanya orang melapor silahkan saja. Tapi polisi sudah berketetapan dengan LP di nomor 600 ini tentunya sudah cukup kuat untuk membawa yang bersangkutan ke pengadilan. Anda sudah mendengarkan tadi keterangannya disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai hal ini. Hingga saat ini pemirsa, kami sudah menghubungi pemilik akun YouTube, kemudian juga yang mengunggah video tersebut, yaitu Bang Refli Harun, tapi masih belum bisa untuk bergabung dalam diskusi dan juga perbincangan di malam hari ini. Tapi sekarang sudah bergabung bersama saya di studio, Mas Chandra Purna Irawan yang merupakan pengacara dari Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Chandra, tadi sebelum jeda saya sudah sempat berbincang-bincang dengan para narasumber lainnya, termasuk Pak Abdul Qadir, Ketua LBH PPGP Ansor. Setidaknya menyebutkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nur ini membuat NU geram karena termasuk penghinaan, begitu menyakiti hati NU, karena juga menyebutkan nama-nama tokoh yang begitu dihormati oleh NU, dan juga yang dipertanyakan adalah kenapa Gus Nur ini tidak jera untuk terus mengulang-ulang perbuatannya, karena setidaknya ini merupakan kasus ketiga yang melibatkan antara Gus Nur dengan NU. Mas Chandra. Ya, kalau saya begini ya, Gus Nur ini kan adalah juga seorang ustadz begitu, dikenal juga aktivis dakwah juga. Kalau menurut pendapat saya, kita lebih harus mengedepankan yang disebut dengan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah semestinya mengedepankan mediasi terlebih dahulu, mengedepankan klarifikasi terlebih dahulu, mengedepankan kalau bahasa Arab mungkin istilahnya tabayun. Baik. Nah, dengan restoratif justice itulah maka semestinya pidana itu diakhirkan, pidana itu disimpan di akhir begitu ya. Nah, yang dikedepankan itu adalah seperti itu. Jadi menurut pendapat saya semestinya hal ini tidak selalu pendekatan melalui pidana, tidak selalu pendekatan terhadap seseorang itu selalu kemudian dibawa ke persidangan atau kemudian ditangkap dan ditahan, tapi lebih mengedepankan restoratif justice, mediasi antara seseorang yang dituduh sebagai pelaku dengan seseorang yang sebagai korban begitunya. Saya pikir lebih mengedepankan itu. Hal ini sebagaimana dengan Perkap Kapolri begitu ya. Kalau tidak salah lebih mengedepankan pendekatan restoratif justice. Baik, Mas Chandra, saya hanya ingin mengutip salah satu kalimat ini yang menjadi salah satu dasar dari pihak NU kemudian melaporkan Gus Nur ini, yaitu menganalogikan NU sebagai sebuah bus di mana di dalamnya ini diisi oleh para penganut pemikiran, ada liberal, kemudian sekuler dan juga PKI. Adakah dasar-dasar ataupun bukti-bukti sehingga Gus Nur bisa mengucapkan hal itu? Kalau saya begini, saya tidak mau terlalu masuk lebih jauh mengenai diskusi atau terkait masalah organisasi ormas tertentu. Tapi saya ingin menegaskan begini bahwa di dalam Undang-Undang ITE itu terdapat pasal-pasal karet yang itu cukup obskur, cukup lentur ditarik. Misalkan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 junto 45 itu tentang ujaran kebencian begitu. Nah, itu saya pikir pasal-pasal yang kemudian sangat lentur, yang kemudian dikhawatirkan digunakan oleh seseorang dan atau sekelompok orang dan atau oknum pemegang kekuasaan untuk menggunakan itu. Nah, dalam konteks ini saya pikir sudah saatnya Undang-Undang ITE itu perlu direvisi. Baik,
Baik, Pak Abdul Qadir mungkin bisa berikan tanggapannya. Kalau Mas Chandra ini berkata harusnya mengedepankan restoratif justice, harusnya ada tabayun, mediasi, bukan pidana. Ya, oke. Pertama begini, kami Ansor Banser NU ini juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, freedom of expression. Dan bagi kami, pidana itu adalah memang senjata pamungkas atau disebut ultimum remedium. Di ujung, paling akhir, kalau kita bisa selesaikan secara musyawarah, secara tabayun, kenapa enggak? Dan itu kami lakukan, misalnya kemarin dalam kasus yang melibatkan Ustadz Alfian Tanjung. Kita gugat perdata bahkan, kita nggak laporkan pidana. Setelah gugatan perdata kemudian dicapai kesepakatan perdamaian dan itu kita bikin dading. Ya, itu selesai. Tapi khusus untuk Suginur ini, kita harus lihat bahwa Suginur ini sudah 3 kali, ini ketiga kalinya, sudah divonis 2 kali. Dan ini adalah pengulangan perbuatan pidana. Bahkan dalam hukum pidana kita, pengulangan pidana itu ada pemberatannya. Dan itulah kenapa menurut saya juga sangat wajar ketika misalnya kemarin pihak kepolisian langsung bergerak cepat dan menangkap menahan. Karena berdasarkan pasal 21 KUHP, ya, jika seseorang ini dikhawatirkan mengulang lagi perbuatannya, ya dia tangkap, ditahan. Ini satu hal lagi bahwa yang disebut kebebasan berpendapat, freedom of expression itu ada duties, ada responsibilities-nya, ada restriction-nya, ada limitnya. Apa itu? Dignity, martabat seseorang nggak boleh kita ganggu-ganggu. Ada kehadapan publik, ada public decency yang harus kita jaga bersama. Nah, pelaporan kami terhadap Suginur ini tujuan utama memang kita ingin tetap menjaga menegakkan public decency, kehadapan publik itu. Baik, Pak Abdul Qadir mungkin bisa dijelaskan ini, karena ada Mas Chandranya langsung. Kalau tadi berbicara sama saya, tapi ini mungkin Mas Chandra bisa langsung mendengarkan. Semarah apa sebenarnya NU mendengarkan pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Gus Nur? Oh, kalau kita nggak tahan, Mbak, di mana-mana sudah marah. Sudah marah, kita tahan. Memang Ketua Umum kami, Gus Yakut, menginstruksikan secara langsung, kita harus tetap mengedepankan cara-cara yang berkehadapan, cara-cara yang damai, tidak secara lain, hanya melalui proses hukum. Ya tentu kita akan serahkan ini dalam proses hukum, sekarang masih tahap penyidikan, nanti segera penuntut tuntutan dan persidangan. Jika kemudian kasus-kasus yang lalu sudah inkrah, saya rasa dalam putusan persidangan kasus ini pasti akan ada pembebasan. Baik, Mas Chandra, ini berhadapan dengan kemarahan NU yang sangat luar biasa. Terutama tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Abdul Qadir, tidak ada upaya mediasi, karena ini sudah berulang kali, Mas Chandra. Iya, jadi begini, sekali lagi saya tidak mau masuk ke ranah organisasi tertentu, cuma saya ingin menegaskan bahwa di dalam proses penegakan hukum itu semestinya kita mengedepankan yang disebut satu equality before the law, yaitu kesamaan di hadapan hukum. Kalau misalkan Gus Nur ini kemudian diproses atas tuduhan yang pasal 28, 27, ayat 3 dan seterusnya tadi, semestinya ini pun diberlakukan hal yang sama terhadap Gus Nur. Kenapa? Karena Gus Nur pun juga melakukan proses pelaporan terhadap dirinya, yang selama ini juga dirinya disebut sebagai misalkan Ustadz Gadungan, setan, begitu dan seterusnya. Nah, proses itu Gus Nur juga pernah melaporkan beberapa orang begitu. Saya termasuk lawyernya dari tahun 2018 itu. Kita pernah melaporkan Gus Nur waktu itu yang menghina dirinya, kemudian di Surabaya juga hal yang sama begitu ya. Itu hingga detik ini kita masih belum mengetahui proses hukum terhadap proses pelaporan penghinaan terhadap Gus Nur. Nah, kalau misalkan proses hukum terhadap Gus Nur tadi yang dilaporkan begitu cepat penangkapannya begitu ya, penahanannya, semestinya hal itu diberlakukan yang sama terhadap Gus Nur. Nah, dalam konteks ini saya perlu menghimbau bahwa semestinya asas equality before the law itu semestinya diterapkan yang sama begitu. Nah, hal yang sama juga terhadap Gus Nur begitu. Nah itu. Jadi tidak ada follow up sama sekali dari apa yang Anda laporkan, Gus Nur laporkan hingga saat ini? Follow up ada, tetapi itu kan sudah dari tahun 2018 laporan waktu itu di Palu, kemudian di Surabaya, hingga detik ini pun yang dilaporkan juga kita tidak tahu bagaimana proses kelanjutannya begitu ya. Apa mungkin aparat belum menemukan barang bukti dan seterusnya atau alat bukti yang cukup misalkan begitu. Kita tidak mengetahui hal itu. Baik, gitu. baik. Nanti tetapi kami kecewa terhadap Gus Nur, proses pelaporannya misalkan gitu ya, rentang waktunya cukup cepat sekali. Kemudian ditangkap, ya ditangkap pun itu menurut keterangan dari pihak
klien kami tidak ditunjukkan surat keterangan sebagai status tersangka dan juga tidak ditunjukkan kesalah status yang mana yang kemudian diinikan. Itu menurut keterangan klien kami. Anda ada yang merasa ada yang salah dari proses penangkapan ini. Nanti mungkin kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut, termasuk Mas Heru tadi juga akan bisa memberikan pandangannya. Apakah tadi Mas Chandra sudah menyinggung mengenai pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini. Tapi kami akan bahas setelah kami kembali. Baik, karena waktu yang terbatas ini mungkin langsung saja kita akan minta tanggapan terakhir dari Mas Heru tadi, karena tadi Pak Abdul Qadir sudah berkata seharusnya karena ini perbuatan berulang kali begitu ada pemberatan terhadap Gus Nur. Tapi kemudian juga dikatakan oleh Mas Chandra bahwa ini merupakan pasal karet. Mas Heru, silakan. Ya, kalau dikatakan pasal karet, memang saya juga menginginkan bahwa Undang-Undang ITE ini direvisi secara total dan memang hanya difungsikan untuk bagaimana mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Tapi karena mau tidak mau undang-undang ini masih eksis gitu ya, sehingga kita harus tetap mengembalikan persoalan ini terkait dengan sangkaan yang ada di pasal 28 ayat 2. Jadi memang kita harus praduga tak bersalah, apakah nanti di para pihak keamanan ini akan mengevaluasi atau menentukan apakah ada unsur sengaja dari penyebaran informasi yang disampaikan oleh Gus Dur misalnya gitu ya. Kemudian apakah ini menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan juga tentunya terkait dengan SARA itu sendiri. Ini kan juga perlu dilihat oleh ahli bahasa sebenarnya gitu ya. Dan memang upaya-upaya yang juga tadi disampaikan, misalnya musyawarah, damai, kemudian atau mungkin dicari titik tengah tabayun segala macam dimungkinkan saja gitu ya. Tapi apakah memang katakanlah pihak yang diomongkan atau mungkin juga merasa dijelek-jelekan di dalam video tersebut itu menerima atau tidak, itu masalahnya sebenarnya. Baik, sebagai kuasa hukum Gus Nur, saya dengar akan melakukan upaya lanjutnya adalah pra-peradilan. Apa sebenarnya yang tidak sesuai dari proses penangkapan ini? Mungkin singkat, Mas. Jadi yang pertama, kami sangat menyayangkan penangkapan itu pada tengah malam. Di saat orang lagi sedang tidur, tentu proses ini saya pikir tidak wajar begitu. Kenapa tidak kemudian siang hari saja pada saat orang lain sudah bangun begitu ya. Yang kedua, pada saat proses penangkapan berdasarkan keterangan dari klien kami hanya ditunjukkan surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami protes itu adalah semestinya beliau dipanggil dulu untuk dimintai klarifikasi, kemudian diperiksa begitu ya. Setelah diperiksa, silahkan tahap selanjutnya kalau mau ditingkatkan begitunya. Cuman itu tidak dilakukan. Jadi beliau diperiksa setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Baik. Begitu. Baik, terakhir Pak Abdul Qadir secara singkat juga mungkin bisa menjelaskan apakah masih membuka pintu untuk mediasi dan juga mungkin ada himbauannya sehingga kemudian dari masa NU ini tidak melakukan aksi yang di samping hukum ataupun di luar hukum begitu, Pak Abdul Qadir. Ya, baik. Kami serahkan proses ini pada aparat penegak hukum. Bahkan termasuk juga pihak-pihak lain yang dianggap terlibat apakah turut serta melakukan ataukah perbantuan. Nanti penyidik tentu dalam pendalaman atau pengembangan penyidikannya itu bisa melihat siapa-siapa yang mungkin memberikan kesempatan atau sarana sehingga bisa dianggap sebagai pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab. Baik. Sejauh ini kami serahkan pada proses hukum. Baik. Terima kasih. Pak Abdul Qadir, terima kasih untuk waktunya berkenan untuk memberikan informasi kepada kami. Mas Heru, terima kasih sudah berbagi pandangan dengan kami. Selamat malam. Mas Chandra juga terima kasih sudah berkenan untuk datang dan juga terlibat dalam perbincangan ini.